Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Lintang Dwi Saputri, Andela Safitri, dan Fahri Adil Bahtera. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang memahami konteks bisnis global. Materi pertama akan dibacakan oleh Fahri Adil Bahtera, kepadanya dipersilahkan. Bab 4. Memahami konteks bisnis global. Munculnya bisnis internasional dan menggambar pasar utama dunia, kesepakatan dagang dan aliansi dagang. Perdagangan makin penting keberadaannya bagi sebagian besar negara dan bisnis. Banyak negara yang dahulu menerapkan kebijakan ketat untuk melindungi bisnis domestik saat ini mendorong perdagangan internasional secara gencar. Mereka membuka pintu bagi bisnis asing, menawarkan insentif bagi bisnis domestik untuk berkembang di mancanegara, dan mempermudah perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal. Beberapa kekuatan telah bergabung untuk memicu dan mempertahankan globalisasi. Satu hal, pemerintah dan kalangan bisnis lebih menyadari manfaat globalisasi bagi bisnis dan pemegang saham. Manfaat ini mencakup potensi standar hidup yang lebih baik dan profitabilitas bisnis yang lebih tinggi. Teknologi baru telah memudahkan dan mempermudah perjalanan antar negara, komunikasi dan perdagangan ketimbang sebelumnya. Perekonomian global saat ini, yang pertama adalah pemerintah dan dunia bisnis telah menyadari potensi meningkatnya standar hidup dan laba. Yang kedua adalah beberapa kekuatan bergabung untuk memicu dan mempertahankan globalisasi. Yang ketiga adalah teknologi baru membuat perjalanan, komunikasi dan perdagangan luar negeri lebih cepat dan murah. Yang keempat adalah mengimpor dan mengekspor produk antar negara, meningkatkan harga produk bagi konsumen bisnis. 3 wilayah geografis yang menjadi pasar utama bisnis internasional. Yang pertama adalah Amerika Utara, yang kedua adalah Eropa, yang ketiga adalah Asia Pasifik. Kesepakatan dan aliansi dagang. Perjanjian multilateral antara lain yang pertama adalah North America Free Trade Agreement atau NAFTA, yang kedua adalah Uni Eropa atau UE, yang ketiga adalah Association of South Asian Nations atau ASEAN, yang keempat adalah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Perekonomian internasional. Ada yang pertama neraca perdagangan. Nilai ekonomi total seluruh produk ekspor dikurangi nilai ekonomi total seluruh produk impor. Saat impor melampaui ekspor, neraca perdagangan negatif, defisit perdagangan. Saat ekspor melampaui impor, neraca perdagangan positif, surplus perdagangan. Neraca pembayaran, aliran dana yang masuk atau keluar dari suatu negara. Pembayaran atas impor dan ekspor, uang yang dihabiskan. Selanjutnya yaitu nilai tukar uang. Nilai tukar uang adalah nilai yang dipertukarannya mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Bila nilai mata uang suatu negara menguat, perusahaan mengalami kesulitan mengekspor produk dan perusahaan asing menjadi lebih mudah memasuki pasar lokal. Bila nilai mata uangnya merosot, maka neraca perdagangan sebuah negara akan membaik karena perusahaan domestik akan mengalami dorongan untuk mengekspor. Bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Yang pertama adalah keunggulan absolut, kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang secara efisien daripada negara lain. Yang kedua adalah keunggulan komparatif, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan beberapa produk secara lebih efisien daripada negara lain. Yang ketiga adalah keunggulan bersaing nasional. Keunggulan bersaing nasional yang berakar dari kombinasi kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan industri pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan antar perusahaan.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andila Safitri, kepadanya dipersilahkan. Manajemen bisnis internasional. Dimanapun lokasinya, kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada seberapa baik pengelolaannya. Bisnis internasional sangat menantang karena tugas-tugas manajemen yang mendasar seperti perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. 1. Menuju pasar internasional. Ketika perekonomian dunia makin mengglobal, banyak perusahaan yang melaksanakan operasi bisnis berskala internasional. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat contohnya seperti BP dan Nestle. Yang kedua, mengukur permintaan internasional. Dalam mempertimbangkan ekspansi, suatu perusahaan harus memperhitungkan apakah terdapat permintaan atas produknya di luar negeri. Produk-produk yang berhasil dipasarkan di suatu negara mungkin saja tidak berguna di negara lain. Sekalipun ada permintaan, iklan mungkin harus disesuaikan. 3. Beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Jika terdapat permintaan internasional atas produknya, perusahaan harus memutuskan bagaimana menyesuaikannya dengan permintaan khusus dari pelanggan di luar negeri. Yang keempat, outsourcing dan offshoring. Outsourcing atau alih daya yaitu praktik memperkerjakan pemasok dan distributor untuk melakukan beberapa proses bisnis atau menyediakan bahan baku atau jasa tertentu. Offshoring atau relokasi pekerjaan yaitu praktik alih daya ke negara lain. Tingkat keterlibatan internasional. 1. Eksportir dan importir. Eksportir adalah membuat produk di satu negara dan kemudian menjual ke negara lain. Importir yaitu membeli produk di luar negeri dan kemudian untuk dijual kembali di negaranya. Yang kedua, perusahaan internasional. Perusahaan yang menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara-negara asing. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Perusahaan yang merancang, memproduksi, dan memasarkan produk di banyak negara. Struktur organisasi internasional. Tingkat keterlibatan yang berbeda-beda dalam bisnis internasional membutuhkan jenis struktur organisasi yang berbeda. Struktur yang dapat membantu koordinasi kegiatan-kegiatan eksportir tidak akan bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan multinasional. 1. Agen independen, yaitu individu atau organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir. 2. Kesepakatan pemberian lisensi, yaitu perjanjian di mana perusahaan memilih individu atau organisasi asing untuk memproduksi atau memasarkan produk mereka di negara lain. 3. Kantor cabang, yaitu kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Yang keempat, aliansi strategis, yaitu perjanjian di mana perusahaan mencari mitra asing untuk menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis baru di negara mitranya. Yang kelima, investasi asing langsung, yaitu perjanjian di mana suatu perusahaan membeli atau membangun aset berwujud di negara lain. Memahami lingkungan budaya. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan kegiatan bisnis internasional adalah memiliki pemahaman mendalam akan lingkungan berbudaya di negara lain dan bagaimana hal tersebut berdampak pada bisnis. Budaya suatu negara mencakup seluruh nilai, simbol, keyakinan, dan bahasa yang mencerminkan perilaku masyarakat. 1. Nilai, simbol, keyakinan, dan bahasa. Nilai budaya dan keyakinan seringkali jarang terucap. Keduanya sudah mendarah daging oleh masyarakat yang tinggal di suatu negara. Faktor-faktor budaya tidak serta-merta menimbulkan masalah bagi manajer ketika budaya kedua negara tidak jauh berbeda. Yang kedua, perilaku karyawan di berbagai budaya. Manajer yang terjun dalam bisnis internasional juga harus memahami bahwa terdapat perbedaan dalam hal-hal yang memotivasi orang-orang di berbagai budaya. Ada 5 dimensi penting yang menggambarkan perbedaan individu di berbagai budaya. 1. Orientasi sosial, yaitu nilai penting relatif dari kepentingan individu versus kepentingan kelompok. Yang kedua, orientasi kekuasaan, yaitu kepantasan, kekuasaan atau pengaruh dalam organisasi. Yang ketiga, orientasi ketidakpastian, yaitu respons emosional terhadap perubahan dan ketidakpastian. Yang keempat, orientasi tujuan, yaitu hal yang memotivasi orang-orang untuk mencapai
berbagai tujuan. Yang kelima, orientasi waktu, yaitu sejauh mana anggota suatu budaya memiliki pandangan jangka pendek atau jangka panjang terhadap pekerjaan dan kehidupan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Lintang Dwi Saputri. Hambatan perdagangan internasional. Perbedaan ekonomi antar negara bisa begitu kentara dan mempengaruhi bisnis dalam berbagai cara. Persoalan hukum dan politik yang lumrah ditemui dalam bisnis internasional antara lain adalah kuota, tarif, subsidi, peraturan kandungan lokal, dan peraturan praktik bisnis. Kuota membatasi jumlah produk tertentu yang bisa diimpor ke dalam suatu negara, dan tarif adalah pajak yang dikenakan suatu negara atas barang impor. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada perusahaan domestik untuk membantu mereka bersaing dengan perusahaan asing. Strategi legal lainnya adalah mendukung bisnis domestik dengan menerapkan peraturan kandungan lokal yang mensyaratkan produk yang dijual di suatu negara setidaknya sebagian dibuat di negara tersebut. Peraturan praktik bisnis mengendalikan kegiatan bisnis dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan dan menciptakan hambatan bagi bisnis yang ingin memasuki pasar baru. Istilah proteksionisme menggambarkan praktik melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas, meskipun sebagian ekonom berpendapat bahwa strategi legal seperti kuota, tarif, dan subsidi diperlukan untuk melindungi perusahaan domestik. Pihak lain berpendapat bahwa proteksionisme pada akhirnya merugikan konsumen akibat tingginya harga. Hambatan terakhir bisnis internasional adalah praktik bisnis yang legal di suatu negara bisa jadi ilegal di negara lain. Suap, pembentukan kartel, dan praktik dumping dilarang di Amerika Serikat, tetapi legal di negara-negara lain, sehingga memberikan tantangan bagi perusahaan Amerika Serikat yang mencoba memasuki pasar negara lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.